Robin Pala shooting. Oh, beruntung tadi. Bisa digagalkan oleh Asnawi shooting dari Robin Pala. Sangat luar biasa. Shooting para pemain Thailand sangat menyulitkan para pemain Indonesia. Ya, ini sebuah skema serangan yang sangat baik, variasi yang sebelumnya memang lebih banyak dilakukan di sisi kanan, tapi mereka rubah ke sisi kiri dan sebuah umpan yang hampir saja kalau tidak ada Asnawi kita ketinggalan 2-0. Mari kita ucapkan rasa syukur, Bung Adi, gawang kita masih bisa terselamatkan. Dan semoga ini semakin membangunkan seluruh pemain timnas Indonesia untuk bermain lebih baik lagi dan bisa segera mengejar ketinggalan ini, Bung Adi. Pelanggaran dilakukan oleh Yusuf Dola kepada Irfan Jaya, tepat di depan mata wasit asal Saudi, Alfonso Supri Hussain. Yusuf Dola, pemain keturunan Swedia, ayah asal Naratiwat sedangkan ibu Swedia, lahiran di Lund 21 April 93, usia 28 tahun, sangat tinggi 196, sangat sepadan jika disandingkan dengan Otan Bagot. Dan Bagot masih menjadi cadangan. Ada Dewangga yang posisinya seperti tidak tergantikan di formasi awal tim Garuda dari Sintayong. Sangat baik. Oh, salah tadi. Irfan Jaya, Witan Sulaiman berebut tadi. Irfan dengan Witan. Kurang komunikasi yang baik para pemain Indonesia, tapi setidaknya sudah bisa membuat tekanan tadi Bung Doni. Ya, inilah hal-hal kecil yang bisa dijadikan momentum untuk kebangkitan. Tadi saya katakan rasa percaya. Distandu diambil oleh Witan. Ada Robin Pala bisa melewati Asnawi namun gagal. Ini para pemain Indonesia. Lalu jauh Rahmat Irianto menunjukkan bola kepada Asnawi, tapi pemain Indonesia agak sedikit panik untuk bisa mengolah bola begitu. Ya, tentu panik karena kalau kita lihat memang sampai saat ini Thailand bermain dengan sangat baik dengan melakukan umpan dari kaki ke kaki. Semua serangan balik, Bung Adi. Balik Indonesia, Dewangga kini Irfan Jaya coba melatih cepat. Irfan Jaya di sisi kanan pertahanan dari Thailand. Ada Edo, masih Edo. Umpan masih dari Edo, tapi setidaknya mendapatkan tendangan. Oh, belum mencuru tapi nampaknya. Besada pada Supacok. Sangat baik, sangat sulit untuk direbut tadi oleh Kambuaya bola dalam penguasaan Supacok Saracat.
Yang perlu tentunya pemain kita sadari bahwa tidak ada yang salah sampai saat ini strategi yang diterapkan oleh pelatih. Tapi memang kita lebih kecolongan gol dan tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Kita masih memiliki kelebihan dalam hal kecepatan. Tapi memang kita tidak boleh lagi melakukan sebuah kesalahan atau lengah dalam hal bertahan. Testando depan langsung pada Bodin Pala. Bodin Pala dan penampilan ketiga buat Bodin. Testando yang juga bermain di Piala AFF 2016, juga merupakan keturunan Vietnam, hampir saja dinaturalisasi oleh Vietnam, tapi Testando lebih memilih untuk menjadi warga negara Thailand. Testando hadapan dengan Witan, bola meluncur, ada untuk kita lihat Asnawi, sangat baik Asnawi, langsung ke depan ke Dewangga, gagal, ada Sokrati yang sangat berbahaya kini, masih pojok, bukan sebuah pelanggaran, pelanggaran. Hati-hati nampaknya Muhammad Edo Febriansa, lalu mudah para pemain Indonesia untuk melakukan pelanggaran seperti ini yang sangat berbahaya, karena tendangan-tendangan bebas para pemain Thailand juga cukup baik, terlalu mudah para pemain Indonesia, Bung Doni. Ya memang, tapi harus diakui Supacok sendiri memang dalam beberapa kesempatan bermain sangat baik. Gerakan-gerakan yang dibuat memang membingungkan, mengingat bahwa Edo sendiri mungkin kaget ya dia diturunkan sebagai pemain utama atau starter. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat memang selama kita disiplin dalam hal bertahan, tidak melakukan kesalahan, tentu hal-hal yang tidak kita inginkan bisa teredam. Edo tidak merupakan penampilan yang ketiga buat Edo setelah menjadi pemain inti saat melawan Laos dan main bersama pertama kali lawan Kamboja untuk menggantikan Arhan Pratama yang cedera. Kini Arhan yang mendapat akumulasi kartu kuning yang bermain dan posisinya digantikan oleh Edo. Ini Bodin Pala lakukan sudah lalu tinggi tadi hingga tidak terlalu membahayakan gawang Indonesia dalam Bodin Pala. Pemain berusia 27 tahun, sangat tinggi 182 cm. Berasal dari klub Ford FC. Gagal Asnawi untuk memberikan bola kepada Dedi Setiawan. Benar-benar sangat superior para pemain Thailand untuk mengurung terus pertahanan Indonesia. Sebelumnya Indonesia memiliki pengalaman yang cukup baik melawan Thailand di kualifikasi Piala Dunia. Saat itu Indonesia mampu menahan Thailand dengan skor 2-2. Meskipun sangat balik dari Bodin Pala di kotak penalti, sangat berbahaya. Tapi setidaknya Indonesia masih memiliki banyak pemain di kotak penalti dan pelanggaran yang dilakukan oleh Asnawi tadi. Kembali terlalu mudah para pemain Indonesia untuk melakukan pelanggaran. Dan sudah cukup baik, sangat baik apa yang dilakukan oleh Asnawi, menyulitkan tadi Bodin Pala, dan sliding yang sangat-sangat luar biasa dari Asnawi. Walaupun memang sedikit beresiko Bung Hadi, memang bagus timingnya, tapi itu sangat berbahaya mengingat bahwa pemain lawan sudah ada Bodin Pala berada dalam kotak penalti. Bodin Pala yang penampilan keempat Piala AFF 2020. Jaya, Witan Sulaiman, juga pemain yang melakukan pagar hidup. Ada 6 pemain Thailand di kotak penalti. Gagal tadi, Sokrasit. Maksudnya tadi Pitiwan kepada Supacok ke Kambuaya. Sangat baik Kambuaya, luar biasa Kambuaya. Langsung ke depan, arahkan. Ada Witan Sulaiman, masih Witan Sulaiman, umpan terobosan. Irfan Jaya, bukan sebuah penalti kan? Kita masih menunggu apakah sesungguhnya yang terjadi, karena ada benturan kaki antara Songkrasin dan juga Irfan Jaya. Kita akan lihat serangan balik yang sangat cepat. Pelanggaran justru dilakukan oleh Irfan, jelas. Pelanggaran justru dilakukan oleh Irfan, sangat jelas. Jelas menghantam kaki Songkrasin malah sebetulnya. Ya, jelas. Pelanggaran dilakukan oleh Irfan Jaya. Keputusan yang sangat-sangat tepat dari wasit Al-Qunfus Sukri Al-Husain dari Saudi Arabia. Ya sangat disayangkan, karena sebenarnya kalau kita lihat tadi sebuah skema serangan balik yang sangat rapi yang diinisiasi oleh seorang Witan Sulaiman, tapi memang terlambat ya Irfan Jaya yang biasanya mempunyai kelebihan dalam kecepatan, tapi dia terlambat dalam melakukan tendangan yang akhirnya malah mendapatkan pelanggaran untuk dirinya sendiri.
Tapi bagaimana transisi dari menyerang ke bertahan dilakukan para pemain Thailand sangat cepat dan sangat baik. Hingga sulit dari para pemain Indonesia seperti Witan juga Irfan Jaya untuk menerobos pertahanan Thailand. Makin Thailand kuasai bola lewat Trisada. Ada Yaratet balik pada Trisada Kama belakang. Sampai kepada Yusuf Dolah.